Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ingin mewawancarai UMKM Aming Coffee. Sebelum melanjutkan ke wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mahmudi. Nama saya Ahmad Afisyan Al-Farabi. Nama saya Guntur Ardian Prasojo. Nama saya Nanda Ibrahim. Nama saya Muhammad Raffi Rafael. Simak videonya untuk Udah biarin dah simak videonya udah. Enggak simak video udah. Kami dari perwakilan Universitas Mercu Buana ingin meminta waktunya untuk melakukan interview terkait karyawan yang ada di perusahaan masnya. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Guntur Ardian Prasojo, perwakilan pertama. Kemudian ingin menanyakan nama masnya siapa? Saya Doni dari Aming Coffee. Oke. Jadi kami mau menanyakan terkait karyawan dari Cafe Aming Coffee. Pertanyaannya itu, maaf. Jadi pertanyaan pertama itu sudah berapa lama kira-kira Mas UMKM ini berdiri? Kalau di sini sendiri sih kurang lebih baru 2 tahun ya. Kalau berdiri dari tahun 1970. Itu dari tahun 1970 itu langsung di sini apa di mana, Mas? Sebelumnya brand kita itu terkenalnya di Pontianak. Oh, dari luar kota. Dari luar kota. Kemudian pindah ke menyebar ke ini. Menyebar ke Jakarta di Taman Ratu, baru ke Citalapan sini. Oke, berarti ini terakhir ya? Masuknya? Benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira jumlah karyawan sekarang yang bekerja di perusahaan Masnya berapa banyak ya? Untuk yang di sini sendiri ada 18 orang, sama saya jadi 19 orang. 19 orang untuk di Citra 8 sendiri. Oh, itu 19 maksudnya setiap hari 19 atau ada tambahan lagi, Mas? Untuk weekday-nya sendiri sih 19. Weekend-nya kita paling ada tambahan dari part-time sekitar 4 atau 5 orang. Oke. Lanjutnya, apakah status karyawan di sini itu konsepnya itu tetap kontrak atau harian, Mas? Untuk semuanya di sini kontrak semua sih, Mas. Oh, yang 19 sama yang part time juga. Part time kita harian. Oh, harian kalau part time ya. Jadi terakhir di sini, apakah UMKM ini memiliki peraturan kerja tertulis atau kesepakatan kerja dengan karyawan? Di sini ada peraturan kerjanya tertulis. Jadi kita dari perusahaan dikasih peraturan, ntar karyawan baca sendiri. Bila dia setuju buat kerja di sini. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mamet. Ya Mas, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah pernah terjadi perselisihan antara karyawan dan pemilik UMKM? Sejauh ini sih dari berdiri ya, dari 1970 belum ada sih. Belum ada. Terus perselisihan apa yang paling sering terjadi? Seperti upah, jam kerja, tugas atau lainnya, Mas? Kalau karyawan sih belum ada keluhan sih sejauh ini. Dari aman-aman aja. Dari gaji, jam kerja. Betul, aman, jam kerja aman, tugas juga aman karena sudah tertulis dari kontrak sendiri, jadi dia sudah tahu dari awal. Terus bagaimana cara UMKM menyelesaikan perselisihan tersebut, Mas? Karena belum ada perselisihan sih. Berarti iya, aman-aman aja ya, berarti aman ya.
lanjut aja. Ya lanjut aja. Nah, apakah UMKM ini pernah melakukan PHK, Mas? Dari 1970 sampai sekarang yang saya tahu sih belum ada sih. Pas Covid juga berarti aman tuh? Aman aja. Kita meskipun Covid, kita usahakan nggak ada yang namanya PHK. Jadi ada beberapa store misalnya nggak boleh buka atau gimana dari pemerintah, kita alihkan ke store lain. Jadi sebisa mungkin kita nggak ngurangin karyawan atau nggak kita jatuhin PHK, nggak ada. Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK, Mas? Karena belum ngalamin sih ya di sini, jadi saya belum tahu sih. Tapi Itu biasanya kayak gimana sih, Mas, kalau di dunia kerja tuh biasanya? biasanya Pernah karena finansial dari perusahaan sih. Kayak krisis ya? Betul, dari minat juga beli customernya juga kurang. Jadi ya yang saya tahu ya gitu. Apakah karyawan yang terkena PHK diberikan penjelasan dan haknya biasanya, Mas? Biasanya kalau misalkan ada ya, pasti dijelasin. Oh, pasti jelasin kenapanya gitu ya, Mas ya? Betul, dijelasin biar karyawan sendiri juga nggak ngerasa dirugiin. Ya, udah Mas ya? Oke ya, Makasih ya, Mas ya. Ya, thank you ya. Ya. Sorry, Mas, sudah Ya, aman. Sorry, Mas ya, udah ngerepotin. Ganggu waktu ya. Jadi yang belum tahu PHK itu apa? Jadi PHK itu pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK ini adalah proses pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Nah, jadi ada beberapa hal nih yang perlu diketahui tentang PHK. Nah, yang pertama tuh ada alasan. Nah, jadi alasan PHK tuh seperti ada yang efisiensi, seperti perusahaan melakukan rekruturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Terus juga ada kerjasama yang tidak efektif. Jadi karyawan tidak dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan. Terus juga ada perubahan bisnis. Perusahaan mengalami perubahan bisnis atau strategi yang tidak memerlukan karyawan lagi. Terus juga ada keterlibatan dalam tindakan tidak etis. Karyawan terlibat dalam tindakan tidak etis atau melanggar peraturan perusahaan. Nah, terus juga ada proses PHK. Proses PHK nih, yang pertama ada pemberitahuan. Jadi perusahaan tuh memberikan pemberitahuan kepada karyawan tentang PHK. Terus juga ada penjelasannya kenapa perusahaan tuh mem-PHK karyawan. Terus juga ada penghitungan pesangon. Perusahaan menghitung pesangon yang akan diberikan kepada karyawan. Terus juga pembayaran pesangon. Jadi perusahaan membayar pesangon kepada karyawan. Terus juga ada hak-hak karyawan nih. Yang pertama tuh kan ada pesangon. Karyawan berhak menerima pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua ada penghargaan. Karyawan berhak menerima penghargaan atas masa kerja yang telah dilakukan. Terus juga ada pemberitahuan. Karyawan berhak menerima pemberitahuan yang cukup tentang PHK. Nah, terus juga ada tips menghadapi PHK. Nah, ini ada tips menghadapi PHK. Yang pertama tuh tetap tenang. Jangan panik dan tetap tenang dalam menghadapi PHK. Nah, yang kedua tuh ada pahami hak-hak. Pahami hak-hak yang dimiliki sebagai karyawan. Terus yang ketiga, cari informasi. Cari informasi tentang peluang kerja baru atau program pelatihan. Nah, terus juga ada yang keempat, jaga jaringan. Jaga jaringan profesional dan hubungan dengan mantan rekan kerja agar PHK tidak selalu merugikan kalian. Nah, dengan demikian, PHK adalah proses yang dapat terjadi dalam dunia kerja. Nah, dan penting untuk memahami hak-hak
dan proses yang berlaku. Nah, terus juga ada kesimpulan dari wawancara yang Amin Kafi. Nah, wawancara dengan Doni dari Amin Kafi mengungkapkan profil UMKM yang stabil dan berpengalaman dalam pengelolaan karyawan. Di sini ada sejarah operasionalnya. Nah, brand ini berdiri sejak 1970 di Pontianak, kemudian berkembang ke Jakarta, Taman Ratu, dan lokasi saat ini di Citra 8 sekitar 2 tahun terakhir. Nah, jumlah karyawan di Amin Cafe Citra 8 untuk sekarang ada 19 orang pada hari kerja weekday, dengan tambahan 4-5 orang yang part time. Nah, pengelolaan karyawan, status karyawan semua tetap berbasis kontrak sementara part time. Terus juga ada peraturan kerja. Peraturan kerjanya peraturan tertulis yang diberikan perusahaan, dibaca dan disetujui karyawan sebelum bekerja. Terus juga ada hubungan industrial dan stabilitas. Perselisihannya belum pernah terjadi sejak 1970, termasuk keluhan soal gaji, jam kerja, atau tugas. Semua aman karena sudah tertulis di kontrak. Nah, di PHK ini tidak pernah dilakukan. Bahkan saat COVID-19, karyawan Amin Cafe dialihkan ke store lain untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Terus juga ada penyebab PHK umum, biasanya karena masalah finansial perusahaan atau krisis. Terus juga ada hak karyawan. Jika terjadi PHK, karyawan akan diberi penjelasan lengkap oleh pihak Amin Cafe agar tidak merasa dirugikan. Nah, secara keseluruhan, Amin Cafe menunjukkan praktik manajemen karyawan yang harmonis, terdokumentasi baik, dan tahan krisis tanpa konflik atau PHK. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number